Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di sini kita akan melakukan percobaan elektromagnet sederhana. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sabrina Salsabila Putri, nomor absen 27. Saya Novera Isataki Fateri Putri, nomor absen 3. Ditonton ya guys. Dadah. Jadi untuk yang pertama adalah konsep elektromagnet. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet itu dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat itu menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang atau biasanya disebut dengan pusat kumparan. Medan magnet juga biasanya akan menghilang ketika arusnya dimatikan. Untuk kawat sendiri sering dililit di sekitar inti magnetik yang terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi, atau seperti paku ini dalam percobaan yang kami coba pada video ini. Lalu untuk inti magnetik biasanya memusatkan flux magnetik dan membuat magnet lebih kuat. Jadi untuk konsep utama dalam elektromagnet ini adalah induksi elektromagnetik yang didasari oleh hukum induksi dari Faraday. Jadi untuk induksi elektromagnetik sendiri adalah merupakan gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling kita. Konsep induksi elektromagnetik ini didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831. Untuk perubahan medan magnetik ini yang menghasilkan beta potensial yang biasanya disebut dengan gaya gerak listrik induksi, dan arus listrik yang ditimbulkannya disebut dengan arus listrik induksi. Untuk hukum induksi Faraday sendiri yang menyatakan bahwa suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Garis gaya magnet yang dilingkupi oleh luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus ditetapkan sebagai flux magnet. Nah, untuk yang kedua adalah prinsip kerja dari elektromagnet. Elektromagnet sendiri, seperti yang kita ketahui di awal, adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan atau seperti pada paku dengan kawat ini. Jadi arus yang melalui kawat ini akan menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumparan. Jadi di sini ya. Lalu medan magnet ya biasanya akan menghilang ketika arusnya dimatikan. Untuk prinsip elektromagnetik jadinya dapat diterapkan pada sistem kerja transformator, induktor, motor listrik, generator listrik, dan juga solenoid. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat tembaga menghasilkan medan magnet, kawat tembaga yang dililitkan berbentuk spiral atau yang disebut juga solenoid akan mengonsentrasikan medan magnet pada garis tengah solenoid sehingga menghasilkan gaya magnet yang besar dan mampu menarik paper clip. Elektromagnet sendiri adalah magnet yang timbul di sekeliling kawat penghantar akibat adanya arus listrik. Besarnya medan magnet yang timbul akibat arus listrik tersebut disebut juga induksi magnet. Penerapan alat-alat elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari, yang pertama ada alat kompas. Bumi memiliki medan magnet di bagian utara dan juga di bagian selatan. Sifat magnetik yang bertolak belakang tersebut sehingga menjadikan jarum kompas utara menunjuk ke arah selatan, begitu pula sebaliknya.
Kompas sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bersifat akurat. Alat yang kedua yaitu bel listrik. Bunyi nyaring pada bel listrik itu dihasilkan dari aliran listrik pada saat kita menekan tombol. Aliran listrik tersebut akan membawa energi elektromagnetik menuju interruptor. Interruptor akan menarik pemukul bel sehingga menghasilkan bunyi yang nyaring. Jadi, alat yang ketiga ada dinamo sepeda. Dinamo sepeda itu berfungsi sebagai penerangan pada sepeda. Dinamo sepeda akan menyala ketika roda bergerak. Jadi perputaran roda itu akan menyebabkan perputaran magnet yang menghasilkan medan elektromagnetik yang berubah-ubah sehingga menghasilkan energi listrik. Jadi dinamo sepeda itu akan menyala ketika roda bergerak. Dan alat-alat lainnya ada pengeras suara, mikrofon, dan yang lain sebagainya.